Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi di dalam materi kita tentang intertextuality study, tentang pengajaran doktrin Trinitas. Dan pada saat ini adalah bagian keduanya, di mana kita akan melihat doktrin Trinitas ini dalam perjanjian baru. Karena kita sudah lewat part 1 di perjanjian yang lama kemarin. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam doktrin Trinitas untuk di perjanjian baru, sebelumnya saya akan mengungkapkan bagaimana kondisi kita saat ini, bahwa ada sebuah pemahaman yang disebut dengan Jesus only Savior, ataupun dengan kita yang Allah Tritunggal. Kita coba melihat sebentar bahwa kalau dikatakan tentang Allah Tritunggal, itu adalah Allah di mana ada satu kesatuan, the Trinity of God, di mana di dalam satu kesatuan itu ada 3 pribadi, ada Bapa, Roh Kudus, dan anak Allah Yesus Kristus. Ya, nah mereka merupakan satu kesatuan dari Allah Tritunggal. Dalam hal keselarasan, mereka sama-sama semua selaras dalam satu keselarasan yang luar biasa, yang unik. Demikian juga dalam hal kesatuan, mereka satu, tidak pernah terpisah. Kemudian di dalam hal kepangkatan, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain, karena semuanya sama. Dalam hal kemuliaan, dalam hal kekudusan, dalam hal kemahakuasaan, semuanya sama. Nah, ini yang kita sebut dengan Allah Tritunggal, yaitu satu-satunya Allah yang benar. Jadi unified dalam hal ekad, di mana 3 pribadi merupakan satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau kita melihat di bagian yang satunya, yaitu pemahaman tentang Jesus only Savior, ini dikatakan bahwa Allah itu adalah roh, sehingga ada satu Allah yang roh. Ya, hakikat Allah itu rohnya. Jadi kita kemudian mengenal Yesus sebagai wujud daripada Allah yang tidak kelihatan itu. Dan itu menjadikannya sebagai pribadi anak Allah. Ya, di mana pribadi anak Allah ini memiliki hakikat-hakikat seperti demikian, yang merupakan manifestasi atau perannya dalam kehidupan yang kita kenal. Yesus yang wujud Allah yang roh itu memanifestasikan diri dalam hakikatnya adalah Allah, hakikatnya adalah Tuhan, hakikatnya adalah Bapa, Anak, juga Roh Kudus, maupun hakikatnya adalah sebagai Mesias atau Kristus atau Raja di Raja. Ya, ini adalah merupakan hakikat daripada Allah yang kelihatan, yang dalam Kristus itu. Nah, ini mau menyampaikan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Roh Kudus. Jadi hanya ada satu pribadi yang tunggal, yaitu Allah Roh yang jadi manusia di dalam Kristus, yang kelihatan dalam kehidupan kita, yang memanifestasikan akan eksistensi ilahinya Tuhan, Bapa, dan sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan Jesus only Savior. Jadi hanya ada satu pribadi. Berbeda dengan Allah Tritunggal yang merupakan 3 pribadi yang berbeda. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja harus hati-hati. Karena apa? Karena jangan sampai kita mengikuti akan Injil yang lain, ya, selain daripada Injil Kristus melalui pengenalan Allah yang benar dalam Alkitab, ya, sesuai dengan Alkitab. Sehingga kita perlu memahami tentang Allah Tritunggal itu dengan sebaik-baiknya. Itu bukan sesuatu yang kita lewatkan begitu saja dan kita tidak mau peduli. Itu merupakan inti daripada kekristenan, sehingga itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oke, kita akan melihat bahwa Allah Tritunggal dalam perjanjian baru. Ya, kalau kita melihat ini adalah Allah Bapa, disebut dengan Pater. Kemudian Yesus anak Allah yang kita biasa sebut dengan Logos atau Jesus the Son of God, ya. Kemudian ada Roh Kudus yang kita lihat adalah pneuma, ya, roh. Nah, di mana Pater, Theo bisa disebut dengan Theos maupun juga dengan Kurios. Sedangkan Logos itu bisa disebut dengan Theos, juga kadang disebut Kurios, ataupun pneuma hanya dengan Theos, dia disebut dengan Theos. Saudara yang terkasih, nah mereka ini adalah satu kesatuan yang utuh, yang kita kenal dengan Elohim dalam perjanjian lama. Nanti kita akan mengenal dalam perjanjian baru dengan Theos. Theos itu adalah
singular, sedangkan theoi itu plural, ya. Tapi lebih sering dipakai dengan theos. Nanti saya akan beritahu latar belakang kenapa penggunaannya adalah kata theos. Dan inilah the Trinity of God, ya, yang kita kenal. Ada keselarasan, kesatuan, dan kepangkatan yang semua begitu dinamis dan begitu harmonis antara tiga pribadi dalam satu hakikat ilahi. Dan kita juga melihat ada yang disebut dengan substansi, hakikat. Itu adalah, kita katakan theos itu merupakan hakikat keilahian. Kemudian ada yang disebut dengan hipostasis atau pribadi. Itu ada pribadi Bapa, pribadi Anak, maupun pribadi Roh Kudus, ya. Nah, beberapa prinsip yang harus kita ingat dalam mau belajar tentang Tritunggal adalah perikoresis, di mana Allah di dalam kesatuan yang utuh, mereka berkorelasi bersama dengan begitu indahnya, ya, bagaikan sebuah tarian ilahi di jagat raya ini, untuk menyatakan eksistensi mereka sebagai satu kesatuan ilahi yang luar biasa. Nah, kita mengenal juga distingsi bahwa keberadaan dari ketiga pribadi ini tidak bercampur dan tidak bisa dibedakan, tapi mereka masih tetap bisa dibedakan karena punya karakteristik berbeda, kehendak yang berbeda. Ya, itu makanya ada prinsip distingsi. Mereka tetap harus bisa dibedakan. Kemudian prinsip kesatuan ekonomos, di mana ketika Bapa berperan, itu bukan hanya Bapa berperan, tapi Anak dan Roh Kudus juga bersama-sama Bapa berperan. Misalnya dalam penciptaan, ketika dikatakan bara Elohim, ya, di situ kita menyatakan bahwa Allah Bapa yang adalah sumber segala sesuatu itu yang menciptakan langit dan bumi. Tapi ingat bahwa ayat 2 dan ayat 3 itu ada peran daripada Roh Kudus maupun peran daripada Yesus sebagai anak Allah yang ada di dalam penciptaan itu, ya, yang waktu itu adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi ilahi, Yesus anak Allah, Logos. Nah, kemudian saudara, kita bisa melihat mereka sebagai satu-satunya Allah yang benar dalam kesatuan, keselarasan, kepangkatan yang dinamis dan luar biasa. Ya, oke, saya mengajak kita untuk melihat prinsip lagi yang lain. Kita harus memegang prinsip di dalam penafsiran atau belajar kita, intertextuality study, dengan harus melihat pada Judeo-Greek culture, di mana kita harus belajar untuk memikirkan culture yang ada pada saat itu di dalam budaya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Ibrani, ya, bukan hanya sekedar budaya Yunani yang pada saat itu ada. Sehingga ketika kita bicara tentang kata Elohim, ya, kita punya pengertian Judeo, artinya pengertian Ibraninya adalah itu merupakan plural majestic, di mana merupakan jamak keagungan di dalam keesaan yang ekat, ya. Jadi ekat dalam pengertian di mana jamak dengan verba tunggal, jamak dengan pronoun yang tunggal. Artinya apa? Ketika bara Elohim, bara itu adalah verba tunggal, sedangkan Elohim itu adalah kehadiran keilahian yang jamak. Sehingga kita bisa melihat itu adalah merupakan pernyataan juga tentang satu yang tunggal yang berkarya dalam beberapa atau dalam kejamakan, atau dikatakan dalam jamak dalam pronoun tunggal. Ya, nah, kita bisa melihat ini adalah merupakan gambaran daripada Allah Tritunggal, sesuatu yang jamak tetapi melaksanakan atau verbanya, kata kerjanya adalah tunggal, sehingga itu menjadi satu kesatuan. Tiga yang adalah satu yang bekerja bersama, ya, menjadi satu kesatuan. Kemudian kalau kita melihat di dalam terjemahan ke dalam budaya Yunani pada waktu itu dipakaikanlah kata theos, di mana kata theos itu kata tunggal. Yang dimaksudkan di sini adalah tunggal tetapi mengambil bagian dalam budaya Yudea pada saat itu atau Ibrani, di mana kata Elohim itu adalah yang jamak yang tunggal. Jadi kata theos ini dipakai untuk menunjukkan ketunggalannya. Tapi bukan hanya tunggal saja, tetapi ada pengertian Elohimnya yang jamak, ya, sehingga kita bisa sebut bahwa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Hal ini juga dipengaruhi oleh apa? Pada waktu itu banyak sekali budaya Yunani yang percaya pada banyak dewa. Dan kalau itu diterjemahkan dengan theoi, itu berarti jamak, itu bisa melarikan pemahaman dari Elohim yang jamak tetapi tunggal itu menjadi yang jamak, jadi banyak dewa. Nah, itu yang
dikehendaki ketika mereka menggunakan kata theos. Dan ini menjadi dasar kita untuk kemudian berintertekstualisasi studi, ya, belajar tentang intertekstuality ini di dalam teks-teks dari Perjanjian Baru. Kita coba mulai aja dengan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya mengajak kita untuk melihat dalam teks Yunaninya seperti apa. Jadi di dalam Yunani dikatakan frasa pertama en arche en hologos, artinya pada waktu mula-mulanya itu adalah hologos. Hologos artinya firman, definite artikel ho, ya, artinya ini adalah satu pribadi firman. Nah, kemudian dikatakan dan, kai itu dan, hologos en prostonteon. Jadi hologos yang tadi firman, yang pada mulanya adalah firman, itu adalah sebenarnya Allah, ya, mau dikatakan begitu. Dan theon en hologos, ya. Nah, kalau kita bisa melihat gambar di atas ini, ya, kita melihat bahwa firman itu pada mulanya adalah firman, Yesus, pribadi yang kedua. Saya mengajak kita untuk melihat dalam frasa ini dalam bentuk bahasa Ibraninya, yaitu dikatakan bahwa Beresit haya hadafar, ya, artinya pada mulanya adalah firman, ya, hadafar itu firman. Dan kata haya ini merupakan being of God. Jadi adalah dalam eksistensi dia adalah firman pada mulanya. Nah, kemudian dikatakan ve hadafar hayah et ha Elohim. Jadi hadafar ini, firman ini, itu sebenarnya adalah ha Elohim. Ya, dikatakan ha Elohim. Ya, dia adalah Allah. Firman ini adalah Allah. Kemudian dikatakan lagi di sana bahwa VH Elohim hayah hadafar, ya, hayah hadafar, VH Elohim hayah hadafar. Jadi Elohim adalah firman itu, ya. Jadi ini mau menegaskan eksistensi atau praeksistensi daripada firman Yesus, ya, bahwa dia adalah sebenarnya adalah Allah, ya. Kalau kita lihat firman dalam hakikatnya, ya, eksistensinya dia adalah Allah, Elohim. Ya, ini mau katakan demikian. Nah, dalam Elohim inilah kita mengenal ada Allah Bapa, kemudian ada Roh Kudus, ya, dalam satu kesatuan yang utuh, ya, yaitu Elohim. Allah dalam pribadi yang jamak dengan kesatuan ilahi, ya. Nah, kita sebut dengan Theos, atau dikatakan satu-satunya Allah yang benar, ya, dalam tiga pribadi di dalamnya. Oke. Kita coba melihat ini bahwa kata Allah di sini atau ha Elohim itu adalah merupakan eksistensi keilahian atau disebut dengan ontologis. Eksistensi, hakikat ilahi daripada firman itu adalah sebenarnya dia adalah Allah, keilahiannya. Oke, kita coba lihat untuk bagian yang kedua, Yohanes pasal 1 ayat 2, dikatakan di situ pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ini mau menegaskan lagi pada ayat yang pertama, atau dikatakan di dalam frasa bahasa Yunani dikatakan houtos en arche prostonteon. Nah, kata prostonteon itu adalah bersama-sama, melekat dengan Allah, ya. Nah, ini kadang dikatakan bahwa firman Yesus the Son, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Ibraninya dikatakan bahwa hu hayah, saya katakan dia adalah punya being ilahi, hu haya beresit et ha Elohim. Jadi dia punya hayah, punya eksistensi pada mulanya sebenarnya adalah Allah. Pada mulanya dia adalah Allah. Itu yang mau dikatakan. Nah, sehingga ketika kita melihat firman, ya, Yesus the Son of God itu adalah sebenarnya Elohim, ya, dalam satu kesatuan. Nah, ini kita mau katakan Elohim. Nah, kata hayah yang saya sudah katakan itu adalah eksistensi keilahian. Nah, itu disebut dengan ontologis, jadi hakikat ilahinya. Nah, ha Elohim ini adalah kita sebut dalam Perjanjian Baru dengan Theos, bahwa ada satu Allah yang benar-benar, satu Allah yang benar di antara banyak Allah, ada satu Allah yang benar di dalam ketiga pribadi yang ada di dalamnya.
Nah, ini mau menunjukkan bahwa pada mulanya ia adalah Allah, ya. Frasa ini menunjukkan itu. Dan di sinilah kita melihat bahwa ada yang kita kenal dengan the eternal generation of the Son, yaitu bahwa apa? Firman itu diperanakan di dalam kekekalan. Coba kita melihatnya seperti apa? The eternal generation of the Son. Yohanes pasal 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Atau dikatakan sebagai hospergar ho pater ece. Ya, jadi kalau dikatakan pater, ini Bapa mempunyai hidup. Soen, ini soen, ya, dikatakan soen, mempunyai, exe itu mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, ya. Jadi ini ada Bapa yang mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Tetapi dikatakan selanjutnya bahwa to hoyo, anak, ya, the Son, itu diberikan, ya, diberikannya hidup itu kepada anak, supaya anak itu etian en heuto, artinya anak itu memiliki hidupnya sendiri. Ya, jadi kalau kita bisa melihat Bapa seperti ini, dia melahirkan anak supaya anak itu punya hidup sendiri. Berarti eksistensinya sama, karena dari Bapa melahirkan anak di dalam kekekalan, dan itu memiliki hidupnya sendiri. Berarti apa? Anak itu adalah hidup ilahinya juga ada, sama seperti Bapa, sehakikat, setara, sepangkat dan sebagainya bersama dengan Bapa. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ini Elohim dalam dua pribadi, Bapa dan anak. Ya, kita sebut Theos, Allah satu-satunya yang benar. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Kalau kita melihat Roh Kudus itu ada pada Yohanes 15 ayatnya yang ke-26. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, atau kalau mau dilihat, ya, dikatakan ini pertama adalah firman aku. Jika penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, bicara tentang firman. Saya mengajak kita untuk melihat dalam bahasa Yunani-nya seperti apa. Coba kita melihat, ini dikatakan, saya tidak akan membacakan semuanya, saya yang membacakan yang penting. Di situ ada kata ho parakletos, ya, ho parakletos. Ini bicara tentang Roh Kudus atau penghibur itu, yang adalah nanti dikatakan Roh kebenaran, pneuma tes aleteias, ya. Nah, berarti ada firman, ada aku yang mengutus, kemudian ada Roh Kudus yang adalah penghibur yang akan diutus Yesus datang dari Bapa. Ya, di sini ada to patros yang datang daripada Bapa atau yang keluar daripada Bapa nantinya, sehingga ada Bapa juga di situ. Inilah yang nanti kita katakan dengan tiga pribadi atau tiga hipostasis di dalam satu substansi ontologis. Ya, jadi tiga pribadi, ada aku itu adalah Yesus, ho parakletos itu adalah Roh penghibur itu, ya, atau Roh Kudus, dan ada to patros, ini adalah pribadi daripada Bapa. Jadi tiga di dalam satu. Ini yang kita kenal dengan Tritunggal. Nah, saya ingin mencoba menjelaskan juga bahwa kata Theos, ya, nah itu dapat kita lihat di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 18 dikatakan seperti demikian. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, dalam bahasa Yunani dikatakan kai pater idion elegen, yang artinya bahwa dia mau menyatakan bahwa Bapa itu adalah Bapanya sendiri, ya. Sehingga dikatakan ison heuton poion toteo. Jadi anak ini, Yesus ini, otomatis dia akan menyatakan bahwa aku ini adalah Allah, karena dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Jadi kata Theos yang dipakai di sini, ya, toteo, ya, tonteo, itu artinya apa? Bahwa anak ini dia mau menyatakan diri bahwa dia adalah Allah, demikian juga Bapa adalah Theos, ya.
Jadi kalau kita lihat firman Yesus itu ada Allah Bapa. Nah, itu mau menyatakan diri bahwa mereka adalah Theos. Ya. Nah, ini akan sama juga ketika kita bicara dari sini ada tentang Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau kita sudah lihat di sana ada Yesus dan Bapa dalam satu Theos yang utuh. Kemudian di sini kita berbicara tentang dikatakan kaimi leipete to pneuma. Ya. Kamu mendukakan roh to pneuma, kemudian ditambahkan to hagion, to theo. Ya, artinya apa? Pneuma, hagion, dan to theo. Ini merupakan satu kesatuan di mana pneuma, to hagios, artinya Roh Kudus itu disebut dengan Theos. Sehingga dalam ini kita bisa melihat bahwa ada juga Roh Kudus di dalamnya. Semua mengandung predikat Theos, mengandung subjeknya sebagai Theos, ya, yaitu bahwa mereka punya satu keilahian. Ha Elohim itu katakan Theos, yaitu satu-satunya Allah yang benar, satu keilahian utuh, hakikat yang utuh di dalam tiga pribadi yang berbeda, yang disebut dengan Theos tunggal menjadi satu pribadi yang utuh di dalam Elohim atau satu-satunya Allah yang benar. Disinilah kita bisa melihat bahwa eksistensi keilahian itu yang berupa ontologis. Satu eksistensi keilahian yang ontologis, ya, yaitu adalah satu-satunya Allah yang benar. Coba kita melihat dari Matius pasal 28 ayat 19, ya. Nah, karena di sini ini yang menjadi banyak sekali perdebatan juga tentang formula daripada baptisan, ya. Di sini dikatakan dalam nama. Nama siapa? Ada nama Bapa, ada nama Anak, dan ada nama Roh Kudus. Bapa itu singular, Anak itu singular, Roh Kudus itu singular. Berarti kan ada 3 nama sebenarnya. Tetapi ketika kita melihat di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan yang saya berwarna putih, eis to otoma. Artinya apa? Hanya di dalam satu nama. Walaupun ada to patros, kai to huio, kai to hagio, pneumatos, ya, walaupun ada 3 nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi itu merupakan satu nama yang tunggal, ya. Nah, ini disebut dengan singular, jadi dalam satu nama. Nah, ini sudah menyeratkan kepada kita bahwa ini adalah Allah Bapa, to patros, Anak, Firman, to huio, terus kemudian to hagio, pneumatos adalah Roh Kudus. Nah, disitulah kita mengenal tentang satu-satunya Allah yang benar di dalam keutuhan, dalam nama satu-satunya Allah yang benar yang kita sebut dengan Theos, ya, dalam hakikat, satu hakikat Allah yang benar. Saudara, pada saat ini saya akan mengajak kita untuk melihat sejak semula seperti apa dan pada akhirnya seperti apa. Ini bagaikan kita ini dibuat sebuah permulaan. A Bereshit itu a beginning. Jadi artinya apa? Dalam ruang dan waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Padahal seluruhnya ini adalah kekekalan. Jadi Allah yang adalah Allah hidup dalam kekekalan. Di situ ada Allah Bapa, kemudian Dia melahirkan anaknya dalam kekekalan, dan keluar daripadanya juga Roh Kudus dalam kekekalan. Merupakan satu eksistensi keilahian yang kita sebut dengan Elohim. Nah, di dalam Shema Israel pada Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Nah, kata Ehad itu unified, artinya satu dari beberapa bagian. Nah, ini yang disebut dengan Allah yang Esa, yang kita kenal pada saat ini 3 pribadi hipostatis dengan satu substansi hakikat keilahian yang ontologis. Nah, ini adalah permulaan. Bagaimana dengan pada akhirnya? Ya, jadi pertanyaan kita, apakah tetap sama atau bagaimana? Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang pertama. Ini pada bagian akhir daripada kitab Wahyu. Di situ ada tahta, di mana tahta ini siapakah yang duduk pada akhirnya di tahta ini? Ya. Nah, coba kita lihat Wahyu 22 ayat 1. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan
yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Nah, seolah-olah di sini dikatakan bahwa ada tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ada dua tahta. Nah, sebenarnya ada dua, satu atau tiga. Ya, coba kita melihat bahwa ada tahta Bapa, ada tahta anak. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Ya, jadi kalau kita bilang Bapa itu singular, anak itu singular, dan Roh Kudus itu juga singular, pribadi-pribadi yang berbeda. Sedangkan tahta yang ada itu hanya satu. Ya, tidak tiga tahta, tetapi hanya satu tahta. Nah, di sini kita akan menghadapi suatu penafsiran yang disebut dengan penafsiran non-literal. Ya, non-literal. Artinya apa? Yang dimaksud dengan tahta itu bukan sebuah tahta seperti kursi duduk begitu, lalu Bapa, Anak, dan Roh Kudus pangku-pangkuan, tidak. Karena ini bicara tentang sesuatu yang non-literal, sesuatu kuasa, kemuliaan, keagungan yang dilambangkan dengan tahta itu. Ya, nah, tapi jadi masalah karena apa? Karena hanya ada dua tahta, ya, disebutkan Bapa dan Anak. Roh Kudus bagaimana? Nah, ada penafsiran bahwa menyatakan bahwa sungai air kehidupan itu menyatakan itulah Roh Kudus. Sehingga kalau secara non-literal kita bisa melihat bahwa semua Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bersama-sama dalam satu tahta, yaitu merupakan apa? Kemuliaan, kehormatan, ini sesuatu yang luar biasa yang ada dalam tiga pribadi ini dalam satu keilahian yang bertahta. Oke, itu satu penafsiran. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat ada penafsiran yang lain ketika dikatakan kita bisa melihat di dalam bahasa Yunaninya, ektotrono. Nah, kata trono, ya, kita bisa melihat trono itu artinya apa? Hanya ada satu kursi atau satu tahta. Dan disitulah teo kai to arnio. Artinya teo itu artinya tahta itu ada Allah dan Anak, bukan dua tahta. Hanya satu Allah, dikatakan tahta untuk Allah sebagai Theo dan to arnio artinya sebagai anak. Ya, artinya adalah anak, pribadi anak. Saya mengajak kita untuk melihat frasa ini di dalam bahasa Ibrani-nya seperti apa. Dikatakan mikise ha Elohim vehasi. Ya, artinya apa? Mikiseh itu adalah tahta yang memang hanya tunggal, dan di situ ada ha Elohim, kemudian vehasi. Ya, artinya itu adalah ha Elohim yang bertahta dan anak domba itu. Ya, kita bisa melihat Theo itu artinya ha Elohim. Saya akhirnya punya pemikiran bahwa ketika dinyatakan tentang ha Elohim, ini adalah satu keilahian yang tunggal dalam kejamakan. Artinya begini, ada satu Elohim di mana ada Bapa di dalamnya, pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus di dalamnya, dan pribadi juga Anak di dalamnya. Nah, ini dalam bentuk literal. Kenapa demikian? Bahwa tahta itu adalah tahta anak domba, di mana Yesus ada, bertahta di situ, memerintah selamanya. Secara literal ada. Tetapi jangan lupa, karena ini ha Elohim di dalam satu keutuhan keilahian, sehingga apa? Sehingga Yesus bersama Bapa dan Roh Kudus bersama-sama memerintah. Karena apa? Mereka merupakan Elohim yang tidak terpisahkan, yang kita katakan sebagai Theos, yaitu bahwa apa? Satu-satunya Allah yang benar. Ya, secara literal bahwa ada tahta. Tahta itu diduduki oleh Yesus, karena Yesus merupakan Allah yang kelihatan, sedangkan Bapa dan Roh Kudus tidak kelihatan. Jadi kalau kita melihat di dalam penggambaran Wahyu, ada seorang yang duduk di atas tahta, itu pasti pribadi Yesus bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus, tidak terpisahkan. Nah, kita lihat bahwa prinsip daripada ekonomos adalah ketika Yesus yang kelihatan, tetapi ada Bapa, ada Anak juga yang bersama-sama dalam keutuhan keilahian yang adalah tiga pribadi, satu hakikat ilahi. Nah, kalau kita melihat seperti itu, bahwa kalau kita sudah melihat ini sejak awalnya, kemudian masuk dalam kurun waktu, ya, manusia diciptakan dengan segala langit dan bumi, dan pada akhirnya kita akan melihat juga bahwa ini adalah ha Elohim, artinya Elohim yang tunggal, di mana ada tiga pribadi,
ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, bahkan ada Yesus Anak Allah di dalamnya, dan mereka akan bersama-sama di dalam Theos, satu-satunya Allah yang benar, memerintah sampai selama-lamanya. Saudara, dari ini maupun ini keduanya, kita bisa melihat bahwa tidak pernah berubah Allah yang esa, yang dikatakan sebagai Ha Elohim, Allah yang esa, yang echad dalam 3 pribadi, akan tetap sama dengan Allah yang satu-satunya Allah yang benar di dalam 3 pribadi, Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Dan dalam semuanya ini saya boleh katakan bahwa kita tetap melihat bahwa ada 3 pribadi hipostatis dengan satu substansi hakikat keilahian ontologis. Dan kalau kita mau melihat Allah adalah kasih, ketika Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, demikian juga dengan Roh Kudus. Ya, di dalam kekekalan Allah itu adalah kasih. Karena apa? 3 pribadi ini ada untuk saling mengasihi. Kemudian kasih itu dinyatakan pada penciptaan adanya kita, dan itu akan kembali kepada kasih, bahwa Allah adalah kasih dalam 3 pribadi, dalam satu hakikat yang tunggal, saling mengasihi, saling berhubungan satu dengan yang lain dalam keintiman yang luar biasa. Dan saya mau percaya Allah yang demikian, ya. Saya juga berharap ini menjadi berkat bagi kita semua untuk percaya bahwa Allah kita, Allah yang benar, adalah Allah di dalam Tritunggal, Allah di dalam 3 pribadi, satu hakikat ilahi, yang adalah Tuhan kita, satu-satunya Allah yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin.